ini banyak jenisnya ya. Ada yang roket air, ada yang roket Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Barokat. wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Kita bisa berjumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala ali Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Masya Allah, Alhamdulillah, hujan ya ibu-ibu ya, jadi ngantuk ya. Biasanya pada tidur siang ya, bobok siang ya. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah, Allah masih memberikan pada kita kesempatan untuk bangun karena masih di dunia ya Bu ya. Jadi jangan terlalu banyak tidur walaupun cuacanya mendukung sekali untuk kita istirahat ya kalau yang libur. Dan Alhamdulillah perlu disyukuri atas nikmat sehatnya maupun dalam keadaan sakit. Insya Allah dalam sakit maupun sehat kita semuanya juga cobaan ya. Cobaan untuk mensyukuri nikmati saat sehat apakah masih dalam takwa dan juga bagian dari cobaan sakit, apakah tetap bersabar sehingga mendapatkan pahala kesabaran. Mudah-mudahan semua yang hadir maupun yang sedang menyusul ya, Allah terus memberikan pada kita cahaya iman sehingga ketika menghadapi apapun kita mengingat bahwa itu adalah datang dari Allah yang kita wajib untuk mengimani, meyakini
itu adalah yang terbaik untuk kita, bisa untuk meluruhkan dosa, bisa untuk mendapatkan pelajaran ya, dan juga untuk mendapatkan pahalanya. Amin ya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hanya beliaulah satu-satunya suri dan tersempurna sehingga bisa kita contoh dari perubahan diri, perubahan keluarga dan kehidupannya dengan Al-Quran. Dan semoga kita termasuk umatnya, walaupun tak pernah berjumpa, kelak akan mendapatkan syafaatnya, karena kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengikuti jejak-jejak beliau ya. Dan semoga kita tidak hanya sendiri, tapi berserta dengan keluarga dan turunan kita, beserta juga sahabat-sahabat semuanya ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik Ibu dan dirahmati Allah, mari kita buka forum kita dalam forum Akademi Keluarga Muslim Online ya. Yang hari ini pembahasannya adalah ketika menghadapi permasalahan berupa hutang yang terlilit. Yang ini dihadapi karena memang saya nanti lebih fokus pada ibu-ibu ya, para muslimah, karena nanti kaidah fikihnya laki-laki dengan perempuan ketika berhutang pun nanti ada perbedaan secara hukum ya. Mari ibu semuanya kita buka tangan-tangan kita buka forum ini, kita minta pada Allah supaya terus diberikan kesehatan dalam takwa, kebaikan-kebaikan, dan juga hijab-hijab yang kuat, sehingga dalam hati dan jiwa kita hanya terus untuk bertakwa mengikuti perintah Allah. Karena sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah, hanya untuk berbuat kebaikan. Barokati bil Quran fi surah Al-Fatihah illa ruhi afli qalbi nafsi wa jasadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Mari ibu semuanya kabarnya baik? Alhamdulillah ya. Ini nggak ada yang dibuka ini dan nggak sambil tiduran ya. Baik ibu, hari ini pembahasan kita adalah tentang dililit atau ketika terlilit hutang ya. Beberapa yang ingin saya sampaikan adalah tentang poin pertama tentang harta tentunya, kemudian tentang hutang, terus sikap orang yang menghutangi, kemudian juga sikap orang yang memberikan hutang. Ada 4 poin nantinya ya kalau kita berbicara tentang hutang. Yang pertama adalah tentang tujuan tentang harta. Maka ini harus dikaitkan dengan keimanan ibu-ibu. Kalau tujuannya kita hidup di dunia itu untuk beribadah, untuk taat, maka penggunaan harta atau harta itu harus disesuaikan dengan kaidah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, di mana tujuan harta itu adalah sebagai fasilitas, bukan tujuan kehidupan. Maka banyak nanti hal-hal yang membawa seseorang melakukan tindakan-tindakan yang di situ justru menyengsarakan dirinya karena lupa pada tujuan harta. Ya, di sini saya akan buka beberapa dalil ya tentang harta. Yang pertama adalah bahwa kecenderungan harta ya. Pertama dalam surah Al-Adiyat ayat 6 sampai 8. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, ia susah berterima kasih kepada Rabb-nya.
Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan keingkarannya. Dan sesungguhnya Allah memang menciptakan manusia itu sifatnya bakhil. Dia cinta sekali terhadap harta. Nah, maka kecintaan harta itu adalah sifat asli pertama kali pada manusia, memang cinta, senang gitu ya. Maka nggak akan ada orang yang nggak suka harta. Aku nggak suka, pasti semuanya awalnya suka gitu ya. Kemudian ada juga nanti di dalam Al-Anfal ya, ayat 28, Al-Anfal itu surat ke-8. Di situ juga disampaikan bahwa Allah berfirman, sesungguhnya hartamu, anak-anakmu itu cobaan. Dan sesungguhnya pahala Allah itu lebih besar gitu ya. Ini di dalam Al-Anfal. Secara awalnya memang manusia itu akan cenderung suka sekali terhadap harta ya. Tetapi kemudian Allah meluruskan bahwa anak, harta kita itu semua cobaan. Maka akan ada yang diberikan banyak, ada yang diberikan sedang, ada yang diberikan sedikit gitu. Karena memang itu cobaan yang Allah berikan selama kita masih di dunia. Maka dari dalil yang kedua ini secara jelas bahwa banyaknya harta dan sedikitnya harta bukan menandakan seseorang itu dimuliakan di hadapan Allah, tapi sama-sama sedang dicoba. Kemudian Rasulullah bersabda, setiap umat itu akan punya fitnah, dan fitnahnya umat Rasulullah itu ada pada harta. Nah, setiap Rasul itu punya permasalahan umat, ya, permasalahan yang mereka sepakati gitu, permasalahan yang hampir semua merasakan. Nah, umat Rasulullah itu yang akan merasakan itu adalah tentang fitnah harta, ya. Banyak juga jadi fitnah, sedikit juga akan jadi fitnah, seperti itu. Kemudian cobaan juga, hal ini pernah terjadi di masa pemerintahan Umar bin Khattab ya, dan juga pernah terjadi adanya persekongkolan atau pengkhianatan di masa Rasulullah ketika peperangan, yaitu penaklukan kota Mekah ya, di mana para sahabat kemudian orang-orang sudah masuk Islam, itu di antara mereka ada yang memiliki sifat kikir. Jadi agak susah untuk bersodakoh karena merasa itu adalah punyanya. Gitu, kepemilikan. Ia lupa bahwa sebenarnya harta itu cobaan, itu adalah kepemilikan Allah. Ya dicoba, ada dikasih banyak sedikitnya. Sehingga di antara mereka mulai timbul kikir, pelit, atau padahal Rasulullah sudah menyampaikan siapa yang mau bersedekah untuk dakwahnya, tapi tidak ada. Sampai akhirnya mereka berbalik arah dan bahkan berkhianat. Kemudian lebih tegasnya lagi, di masa para sahabat itu ada yang meminta untuk memberitahu di mana Utsman ya. Kemudian kalau ada yang memberitahu maka diberikan imbalan yang besar. Nah, ternyata kaum muslimin pada waktu itu sudah ada yang membocorkan karena kenapa hadiahnya besar. Nah, ini. Jadi sebenarnya pada waktu itu mulai ada pengkhianatan itu karena munculnya rasa cinta terhadap harta, kesenangan dunia ya, yang Allah sampaikan terlihat indah oleh mata-mata manusia ketika di dunia, salah satunya adalah pada harta. Sehingga inilah yang menjadi sebuah hal yang harus kita garis bawahi ya, bahwa harta itu memang akan menjadi bagian fitnah. Siapapun kalau sudah terkenal nikmatnya harta, maka ia akan mudah bergeser kalau dia punya rasa kepemilikan atau mencintai harta tersebut ya. Nah, kemudian ketika menjadi cobaan sama dengan anak-anak ya, maka anak-anak pun ada yang diciptakan, memang kalau dalam Quran itu posisi anak ada 5 ya. Ada sebagai cobaan, ada jadi hiasan, ada jadi musuh, ada jadi fitnah juga. Nah, sama. Jadi harta dengan anak itu sama ya. Maka kenapa ada orang yang membanggakan anaknya, ada orang yang nanti
malu dengan anaknya sama dengan harta. Ada yang membanggakan hartanya, ya punya mobil, punya rumah yang besar, punya fasilitas. Itu adalah sebagai hal yang memang alamiahnya pada manusia. Namun ketika Allah menurunkan ayat tentang bahwa pahala yang lebih besar itu adalah di sisi Allah gitu ya. Allah ingin menjelaskan bahwa itu semua tidak berharga di matanya gitu ya. Yang berikutnya adalah tentang konsep dunia. Konsep dunia, Rasulullah menyampaikan bahwa dunia itu hanyalah selebar sebelahnya sayap nyamuk gitu ya. Bahkan diungkapkan bahwa dunia itu adalah bangkai. Maka orang-orang yang berburu berlebihan untuk mendapatkan harta, kemudian dinikmatinya hanya untuk di dunia aja, untuk mendapat pengakuan manusia, kemudian ia ingin dihargai oleh manusia, ingin dieluk-elukan, maka ia sedang mengejar-ngejar bangkai atau kesenangannya, kenikmatannya cuma sesaat, ya cuma sekedar selebar selebar sayap nyamuk, cuma separuhnya aja, gitu ya. Bahkan dikatakan sebagai bentuk recehan. Maka kenapa di sini harus dikuatkan bahwa harta itu sebenarnya dalam dalam Islam bukan tujuan hidup, ia fasilitas, ya fasilitas. Maka tanpa dan adanya harta, ia hanya akan mengurangi fasilitas, tapi tidak sama sekali mengurangi tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah, gitu ya. Kemudian banyak sedikitnya kalau akan dihisap ya, kaki manusia tidak akan bergeser ketika ia belum ditanya tentang umur, tentang hartanya ya, dari mana asalnya, untuk apa, dan itu semua akan rigid sekecil apapun. Pernah ya Ibu Antri belanja di swalayan. Nah, ini saja sudah sebegitu luar biasanya untuk antri itu ya. Tapi kalau tanggal muda, wah itu susah geser. Nah ini nanti di akhirat tuh semua manusia dibangkitkan dan itu ramai sekali gitu ya. Sampai semua orang tuh ketakutan karena ia teringat tentang apa yang sudah dia lakukan. Bahkan sekecil apapun akan Allah tunjukkan ya. Kemudian sedikit banyak semua dihisap. Banyak maka kenapa orang kaya mukmin ia akan masuk surganya itu ditunda kurang lebih 500 tahun setelah orang mukmin yang miskin. Kenapa? Karena ia harus mempertanggungjawabkan hartanya dulu sampai selesai. Kemudian yang berikutnya dengan demikian harusnya kita harus semakin memahami cara mendapatkan harta tersebut ya. Kalau harta itu sifatnya panas sebenarnya. Kalau mendapatkannya berlebihan, maksudnya kita menjadikan harta itu sampai ke hati, sampai di otak kita sakit banget itu ya kita pikirkan. Setelah itu apa namanya kita sampai menjadikan perintah Allah dari sisi ibadah, dari sisi untuk mengurus keluarga terbengkalai, maka cara mendapatkan ini sudah menjadikan cara pendapatannya itu salah ya, kurang kurang berkah, kurang tepat, maka ia akan masuk kepada pembelanjaannya. Nggak mungkin belanjanya baik. Pasti ia akan terbelanjakan pada jalan-jalan yang tidak berkah atau cepat habis ya. Ketika cara mendapatkannya, terutama muslimah ya. Kalau muslimah fokus dalam mencari nafkah, coba evaluasi di situ kemudian membelanjakannya kok banyak sekali pengeluaran-pengeluaran, coba dievaluasi. Mungkin cara mendapatkannya di sini tidak tepat seperti yang ada dalam Quran dan As-Sunnah, bahwa muslimah itu diharapkan tuh hablum minallahnya harus bagus dulu ya, sholatnya, zikirnya, baca Qurannya. Setelah itu adalah tatanan keluarga ya, komunikasi di keluarganya. Kalau di keluarganya ia bisa berperan sebagai ibu dan istri yang bisa menjadikan keluarganya tetap tunduk terhadap perintah Allah, baru ia berikhtiar di wilayah mencari nafkah. Maka insya Allah pembelanjaannya juga akan menjurus pada ketakwaan. Misalkan ia akan lebih condong pada yang membawa ia menuju jalan yang lurus untuk membayar anak-anak sekolah atau mungkin untuk hal-hal lainnya ya. Sebenarnya di dalam Islam wanita itu tidak diberikan beban mencari nafkah. Tidak ada, Allah tidak memberikan beban itu. Bahkan banyak
kisah-kisah para wanita yang ditinggal oleh suaminya meninggal, ya, kemudian dia mempertanyakan tentang siapa yang menafkahiku, maka perintahnya hanya diminta mencari makan sekedarnya untukmu saja, untuk dia. Sedangkan kalau kita ditinggali anak, kemudian orang tua dan sebagainya, sebenarnya dalam syariat tidak wajib, ya. Maka ketika kemudian tidak wajib, jangan difikirkan terlalu berlebihan. Namun pada faktanya ketika kita terjadi hal seperti itu, kalau kita tidak terlalu apa masuk sekali apa yang terjadi, nggak usah dimasukin ke kepala sampai sakit sampai kita rontok badannya, ya. Nanti Allah datangkan rezeki dengan caranya, begitu. Tetap mudah gitu ya. Tapi tidak sampai merusak kesehatan dan juga tidak bikin depresi. Kadang kita salah, kita memahaminya bahwa kalau kita ditinggali beban, gitu istilahnya, kita harus jadi mati-matian di sisi itu, padahal tidak. Jadi tetap hukum tetap sama. Ada nanti orang-orang terkait kalau tidak punya pasangan, maka keluarga dari laki-laki, ya, itu yang wajib untuk menafkahi anak-anaknya. Kalau mereka berlepas tangan, maka dosanya di mereka. Sedangkan ibu bisa menafkahi tanpa melantarkan perintah Allah seperti beribadah, majelis ilmu, maka nanti jatuhnya sodakoh, ya. Jadi tetap mengalir pahala sodakoh seperti itu. Kemudian berikutnya ini tentang hutang, ya. Hutang itu dalilnya ada dalam Al-Baqarah ayat 282. Dan hutang tersebut bisa berubah ataupun hukumnya beda-beda, ya. Kalau jadi haram bagi orang yang berhutang, bermudah-mudah berhutang bukan untuk kebutuhan pokok. Misalkan bukan kebutuhan pokok itu kayak makan, kesehatan, pendidikan itu pokok, ya, atau ibadah itu juga sama pokok. Tapi kalau selain itu sekunder, hal-hal yang tidak sampai hal pokok kayak tas-tas branded, tas bagus, rumah-rumah yang lebih dari satu gitu ya. Dan kemudian untuk memfasilitasi supaya lebih indah, maka itu sudah bukan wajib. Maka ketika itu kemudian kita berhutang, itu sama saja sebenarnya bukan hal yang diperbolehkan bermudah-mudah dalam hutang, ya. Kemudian menjadi sunnah bahkan dalam apa Rasulullah ketika Isra Mi'raj, ya, malaikat Jibril mengatakan siapa yang menghutangi maka ia mendapatkan pahala 18 kali daripada orang sedekah, ya. Jadi kalau kita menghutangi orang lain dengan sedekah itu tingkatannya 18 kali di atas orang sedekah, ya. Karena kata malaikat Jibril, kalau orang itu meminta, ya, sebenarnya dia punya, tapi kalau orang minjem itu berarti benar-benar dia sudah tidak punya, ya. Dan kemudian yang kedua, dalam meminjamkan itu seperti pahala jihad, karena ia bisa jadi tidak menerima kembali hartanya, ya, kalau nggak dibalikin, ya. Dan kalau misalkan ada rizkinya dia bisa dikembalikan. Maka jihad itu, menghutangi itu perlu keberanian, ya nggak ibu? Ibu kalau ngutangin orang deg-degan kan, kira-kira baliknya ya uangnya gitu, ya, bisa dipercaya apa enggak. Nah itu juga sama. Maka pahala menghutangi itu lebih tinggi daripada sedekah 18 kali, disebut sebagai sebanding dengan panglima perangnya, ya. Maka di sini untuk yang wajib, ya, menghutangi adalah ketika orang tersebut membutuhkan untuk kebutuhan pokok, makan, kemudian pendidikan dan kesehatan, ya. Maka itu hukumnya wajib. Kemudian menjadi haram kalau di situ kita menghutangi untuk hal-hal yang mudorot ataupun yang tidak sesuai syariat, ya. Maka harus lihat-lihat. Kalau untuk bayar cicilan riba gitu, ya, nggak boleh sebenarnya meminjam karena riba itu haram, ya. Kecuali orang tersebut memang mau bertobat. Kalau tidak bertobat atau ia menjadikan itu sebagai kebiasaan, punya cicilan-cicilan yang berbau riba, maka tidak diperbolehkan, ya, hukumnya haram. Atau untuk membelanjakan di jalan-jalan yang tidak dalam takwa, untuk beli-beli baju mini yang dia pakai untuk menunjukkan auratnya, ya, dan sebagainya. Kemudian bisa menjadi sunnah, ya, ketika memang itu adalah sama
meminjamkan itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang membawa pada ketakwaan. Maka hutang itu tergantung fungsinya, ya. Kemudian, apakah Rasulullah pernah berhutang? Iya, pernah. Karena kenapa berhutang pun ada dalam Islam, ya. Berhutang itu artinya menolong, ya. Maka ketika Rasulullah berhutang, Rasulullah itu berhutangnya justru lebih banyak pada orang-orang Yahudi atau tidak pada sahabat. Kenapa? Karena beliau takut sahabat itu justru tidak tidak memberikan hutang tapi dikasih gitu ya. Maka Rasulullah itu memang sangat memiliki harga diri. Dia tidak bermudah-mudah, maka ia lebih senang tidak digratiskan gitu. Justru ia mencarinya berhutang ke beberapa orang-orang dari Yahudi supaya ia bisa mengembalikan. Karena kalau ke sahabatnya pasti nggak boleh dikembalikan, ya. Kemudian ketika kita berhutang pun boleh saja, tapi tadi ya dengan kebutuhan-kebutuhan yang pokok gitu. Tapi untuk wanita ketika berhutang untuk kebutuhan pokok sebenarnya tanggung jawab bukan yang berhutang ya, tapi yang menafkahi. Kalau memang ibu-ibu punya suami, maka sebenarnya wajib untuk menyampaikan bahwa ibu berhutang ya. Atau ketika tak punya bersuami pada saudara laki-laki secara tuntunannya. Pada faktanya, subhanallah ya, kehidupan saat ini akhir zaman, saya sendiri menyaksikan dan merasakan gitu ya, betapa banyak para wanita itu terlepas dari hukum-hukum Islam karena ia justru menafkahi dirinya sendiri, bahkan menafkahi orang banyak. Sebenarnya itu secara hukum nggak bisa bergeser ya. Terutama ada orang-orang yang menjadikan perasaan, perasaan salah satunya apa? Tidak menjadikan orang-orang yang menafkahi itu untuk menanggung hutangnya, sehingga ia tidak membicarakan dengan orang tua, ya, tidak membicarakan dengan apa pihak keluarga karena memang mereka tidak biasa, biasa yang menanggung semua perekonomian adalah dirinya. Secara syariat sebenarnya tidak boleh ya hal itu, karena sebenarnya itu tidak sesuai. Maka nanti akan muncul permasalahan-permasalahan, salah satunya konflik batin, konflik kesehatan, karena secara wanita fitrahnya tidak untuk eh, memberikan nafkah. Tapi ketika mampu, maka jatuhnya tetap jadi sodakoh. Sodakoh itu sunnah ya. Maka ketika nanti melantarkan yang wajib, cari harta sampai nggak bisa sholat, nggak bisa zikir, nggak bisa majelis ilmu, dan tidak membawa ia agak sering marah gitu ya karena kecapean, nah itu justru menjadi dosa nantinya ya. Kemudian berikutnya, bagaimana sikap pemberi hutang ya. Pertama harus jeli dalam menghutangi ya, harus cari tahu siapa yang dihutangi. Kalau bisa utamakan ya menghutangi itu untuk saudara sendiri dulu atau mukmin yang bertakwa. Saya lupa nih ayatnya tentang sesungguhnya penolong-penolong kaum muslimin itu Allah Rasulnya dan juga kaum muslimin yang bertakwa ya. Nah ini sebagai salah satu hujah kalau mau berhutang, ibu cari orang yang masih saudara, yang amanah. Yang kedua, ada orang yang bertakwa, yang ia tidak menjadikan harta itu segalanya. Sehingga insya Allah tidak akan memutus persaudaraan, tidak ada fitnah, dan ia tetap bersaudara baik dengan kita ya, tidak merendahkan. Maka kalau di dalam adabnya, carilah orang yang bertakwa. Sehingga ia menjadikan harta itu tahu betul bahwa itu adalah milik Allah. Ketika ia menghutangi, ia mendapatkan pahala kebaikan, ya. Kemudian yang berikutnya menghutangi di jalan kebaikan atau kebutuhan-kebutuhan yang halal. Nah, si penghutang harus cek buat apa orang itu menghutang. Bukan kepo ya, tapi memang itu bagian dari apa syariat. Nggak boleh kita hanya percaya gitu. Ya, tapi nanti kelak di akhirat itu kita dipertanggungjawabkan harta kita keluarkan untuk apa. Maka tanya untuk apa berhutang. Misalkan ya untuk bayar anaknya, suaminya sedang ada kendala, boleh ya. Kita memang ada, silahkan. Terus untuk berobat sakit, boleh. Terus untuk beli beras, wah ini apalagi ya. Untuk makan, kalau untuk makan itu sampai sebagian ulama itu bahkan jangan menghutangi ya, harus dikasih justru karena itu udah masuk berkaitan dengan darurat atau nyawa. Terus kemudian yang berikutnya mencatat. Nanti di Al-Baqarah 282 ya. Memang sebenarnya kalau berhutang tuh wajib mencatat. Harus ada hitam di atas putih. Itu bukan karena kita nggak percaya, tapi memang sebagai bentuk apa aturan syariat
supaya kalau nanti ada prahara dan sebagainya itu bisa ditindaklanjuti oleh orang-orang di dalam keluarga. Kita tidak tahu kita bisa panjang umur atau tidak ya. Kemudian ketika kita menghutangi, mengingatkan dengan cara yang ahsan. Nah, dengan cara yang baik ya. Kalau misalkan nggak enak, kita mau ngingetin, ya nanti bisa ketemu langsung, tapi baik-baik ya. Mungkin kalau satu kali belum berhasil, terus kemudian jangan sampai merubah kebaikan kita karena faktor harta. Banyak saat ini orang-orang yang kemudian menjadikan hujah bahwa yang minjem lebih galak gitu ya. Sebenarnya enggak juga. Kadang orang dalam hal menagihnya itu kurang cantik bahasanya ya. Jadi ia lebih suka menyindir, terus ketus, nggak boleh, itu tetap menyakiti. Maka kalau bisa tetap dengan ahsan, insya Allah Allah akan memberikan balasan lebih baik ya. Sehingga nanti akan kitanya juga akan lebih diberikan kemudahan dan orang yang kita tagih juga hatinya tetap terjaga. Tapi kalau kita sudah ahsan, sudah ada catatan dan ia tidak membayar juga ya, disinilah letak tawakal. Ya, tawakal Allah pasti ganti, tapi bukan dari dia, dari yang lain. Maka konsep harta itu sebagai cobaan, bukan kepemilikan kita, itu harus ada dalam hati. Maka insya Allah kalau sudah yakin, insya Allah tetap harta kita itu akan kembali, tapi bukan dari orang tersebut, dari orang baik yang Allah pilihkan. Ya, bisa jadi hartanya dia kurang baik buat kita, sehingga akhirnya tidak dikembalikan lewat dia. Kedua, bisa jadi harta kita dalam pencariannya atau ketika kita mendapatkannya itu sampai melanggar hukum Allah yang lain, seperti terlalu ngoyo sampai nggak bisa abluminallah, nggak bisa tilawah, nggak bisa sholat, nggak bisa zikir, nggak bisa anak-anak dan suami juga kita tidak banyak melakukan perbaikan, sehingga itu bagian dari teguran ya, sehingga harta-harta kita agak susah untuk baik di dalam pengelolaan kita, sering kena tipu, kemudian sering keluar dan sebagainya, kena musibah ya dan sebagainya. Ini sebagai bentuk bahwa wanita itu agak rentan ya, ketika wanita bekerja itu agak rentan terkena musibah karena itu tadi, karena lupa pada rumus bahwa ia tidak diwajibkan mencari nafkah. Maka kalau mencari nafkah boleh, asalkan tidak mengurangi hubungan dia dengan Allah dalam sisi ibadah mahdoh, yaitu ibadah-ibadah wajib dan sunnahnya, kemudian ilmunya, dan kemudian dengan tatanan keluarganya. Kalau enggak, ya nanti akan jadi banyak musibah. Bisa mendatangkan penyakit, bisa mendatangkan stres gitu ya, karena ia terlalu banyak berurusan dengan orang-orang yang membutuhkan keuangannya dan masih banyak lainnya. Ya. Kemudian berikutnya adalah mendoakan. Ya, jadi kalau kita menghutangi orang, didoakan ya, ya Allah mudahkan ia yang sudah aku hutangi untuk mendapatkan harta yang halal, sehingga ia bisa mudah untuk mengembalikan kepadaku. Didoakan ya, supaya kita pun dapat pahala berdoanya dan pahala juga dalam mendoakan kebaikan, dan mudah-mudahan itu akan menjadi bagian mempermudah juga untuk ia kembali kepada kita ya. Kemudian tawakal ya, kayak tadi saya sampaikan, karena berhutang itu seperti jihad, seperti peperangan. Nggak tahu pulang apa enggak, bisa dipercaya atau tidak, Allah alam. Tapi insya Allah kalau orang itu sudah yakin terhadap balasan Allah, maka ia akan yakin kalau tidak dari dia pasti dikembalikan dari yang lain. Karena sedekah saja bisa menyelamatkan kita dari musibah, memperpanjang umur, mempermudah rezeki, memberikan naungan nanti di yaumul hisab ya, melapangkan kuburan, memberikan cahaya dan sebagainya. Apalagi kalau menghutangi, yaitu pahalanya aja 18 kali lipat di atas sedekah, maka lebih banyak sekali ya. Kemudian berikutnya tadi selain mendoakan, kemudian juga tadi bertawakal ya dan ikhlas ya. Kemudian yang dihutangi. Nah, yang dihutang, jadi kalau kita mengutang ke orang, nah pertama cari orang yang baik, yang hartanya halal ya. Jadi kalau kita tahu dia maaf ya, tukang judi atau dia suka jualan minum-minuman keras, jangan ya Bu, walaupun kita tahu dia hartanya banyak, jangan pernah merendahkan diri dengan harta yang tidak berkah ya. Di sisi lain orang yang kurang baik itu juga tidak akan memberikan ketenangan
carilah orang yang bertakwa, yang ia paham bahwa harta itu bukan punya dia, punya Allah, kemudian pendapatannya halal, ya. Atau maaf, pegawai-pegawai bank konvensional juga sama ya. Ketika kita lihat ternyata dia tellernya, jangan ya, atau bagian pajak jangan juga, karena harta-hartanya itu sebenarnya tidak berkah. Lebih baik tidak mendekati orang-orang yang memang sebenarnya secara hukum secara ia tidak dianggap mulia di hadapan Allah, ya. Kemudian berikutnya, tidak menghalalkan segala cara ya, karena kita kepepet aduh kemana ya, dan kemudian kita taunya kalau biasa minjemin si ini ternyata kita lihat ia punya pendapatan yang haram. Jangan merendahkan diri, ingat dunia itu dalam genggaman Allah ya, maka tetap harus cari dalam berhutang tuh pakai caranya Allah supaya kita tidak mudah berhutang lagi, karena kalau kita berhutang pada orang yang bertakwa, hartanya berkah, maka insya Allah doanya bagus dan kita juga tidak akan direndahkan oleh orang tersebut, sehingga insya Allah dengan mengembalikannya kita tidak tertekan ya, akan lebih membawa pada keberkahan bersama, dan mudah-mudahan malah justru lebih mudah untuk kita mengembalikan. Dan tidak boleh ada niatan tidak ingin mengembalikan, mudah-mudahan saya nanti diputihin, dia nggak mau dibayar, jangan, itu tanda bakhil ya, maka kerannya nanti ketutup. Justru minta sama Allah, ya Allah mampukan aku untuk bisa membayar hutang, minta terus meminta ya, bisa baca nanti di dalam apa kalau di Al-Maidah itu doanya Nabi Isa alaihissalam. Saya lupa tuh ayat berapa ya, 143 kalau nggak salah ya. Tentang hidangan dari langit itu adalah ketika Nabi Isa alaihissalam berdoa ya, meminta pada Allah pertolongan. Yaitu sebuah rizki yang hanya dimakan atau dinikmati oleh orang-orang yang bertakwa. Sehingga ia mendapatkan kebaikan. Terus kemudian bisa juga At-Tolak ayat 2 sampai 3, kemudian boleh baca juga surah Al-Waqiah ya. Kemudian berikutnya mendoakan ya. Kemudian sadar diri itu jangan pernah kita berhutang sama orang lain, tapi ketika kita apa ada harta sedikit gitu ya, bawahnya pengen foya-foya gitu, pelesiran, upload-upload di media sosial, memakai barang-barang yang mewah, bukan pemberian tapi beli gitu ya, jangan, itu namanya nggak sadar diri. Kalau kita memang sudah berhutang pada orang lain, kita sendiri belum bisa mengembalikan ya, ketika ada rezeki jangan dipakai untuk hal-hal yang di situ justru akan menghabiskan harta. Nah itu sama saja kita akan menghambat rezeki kita sendiri ya. Allah maha maha membuka dan juga melapangkan dan juga menyempitkan, maka harus ada di kalau kita memang ada hutang, maka lakukan harta-harta yang ada itu untuk dimaksimalkan untuk membayar, bukan untuk malah sayang gitu, pas mau bayar malah sayang, nggak boleh, nanti justru membuat harta kita atau kondisi kita semakin buruk ya. Kemudian berikhtiar, nah berikhtiar tentu saja ketika kita melihat Maryam juga pernah berikhtiar untuk menggoyangkan pohon kurma, maka ikhtiar seorang wanita itu ikhtiar sekedarnya namanya ya. Tidak boleh ikhtiar yang sampai membawa diri dia merendahkan diri, keluar dari fitrah muslimah, sampai melantarkan ibadahnya, majelis ilmunya ya. Maka nanti ikhtiar ini tidak akan membawa keberkahan, justru akan membawa kelelahan lahir batin ya, dan juga konflik-konflik lainnya menuju ketidakberkahan. Makan ke anak, anaknya juga keras, dimakan untuk diri jadi penyakit ya, membawa pada orang lain juga tidak membawa keberkahan. Nanti akan ada rongrongan, seolah kita punya terus, dan masih banyak lain-lainnya ya. Terus berikutnya adalah bertawakal ya. Kadang ketika seorang wanita kemudian berhutang, kemudian dia tidak punya sudah berusaha ternyata belum 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 lunas juga. Sebenarnya beda hukumnya laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki memang meninggal dengan meninggalkan hutang, itu ia tidak bisa masuk surganya Allah gitu ya, karena ia yang menanggung. Tapi kalau perempuan beda lagi, dia yang menanggung itu bukan dirinya, pasangannya, saudara dari laki-lakinya ya, atau saudara dari suami yang laki-laki begitu. Maka ketika ibu-ibu kemudian berhutang karena masalah pokok kayak makan, mungkin ada yang tidak dinafkahi, ada yang dicerai tapi maaf tidak diberikan nafkah anak-anak, sampai ya akhirnya subhanallah ya terlantar misalkan, kemudian meninggal, itu tidak sampai
seperti yang di dalam hadis tersebut gitu ya, bahwa ia akan terlunta-lunta di sini. Oh enggak, itu nanti ada beban yang berbeda. Maka kenapa wanita tidak boleh stres tentang masalah keuangan? Karena ia tidak dibebankan oleh syariat. Selama ia justru tenang, insya Allah hadir rizkinya. Kebanyakan sih kalau orang yang tenang, dia masih ibadahnya masih bagus, hatinya masih bagus, biasanya Allah cukupi. Ya, walaupun secara hukumnya jadi sedekah, tidak wajib. Maka kenapa aturan dalam Islam tuh anak-anak tuh ikut bapaknya, nggak ke ibunya, kecuali anak yang di bawah eh, belum 5 tahun atau 7 tahun ya, itu boleh ke ibunya. Tapi ketika ia kemudian membawa, karena banyak juga yang tidak amanah ya, maka ia kemudian membawa, tetap sabar dan ikhlas. Maka sebenarnya ketika ia terkatung-katung pun kemudian berhutang, tidak dibebankan hutang untuknya. Sebenarnya ada dosa yang harus diberikan kepada mantan suaminya ataupun kepada keluarganya. Maka disinilah salah satu kelebihan syariat yang harusnya difahami dengan ilmu, sehingga nggak boleh terlalu stres gara-gara harta ya, karena itu bukan sesuatu yang Allah bebankan begitu. Tapi insya Allah kalau orang itu bertawakal, ikhlas, kemudian ia beribadahnya bagus, akhlaknya bagus, pasti Allah cukupi dengan jalannya Allah, tanpa harus merendahkan dan melelahkan dirinya lahir dan batin ya. Kemudian berikutnya dalam menghadapi hutang secara umum ya, yang pertama adalah dengan taubat dan istighfar. Karena rizki dengan taubat dan istighfar itu bagian dari penjemput rizki. Harus banyak-banyak bertobat karena bisa jadi harta yang masuk agak kurang kuat karena mungkin ada dosa-dosa kita yang entah bisa dosa ke orang tua, bisa dosa ke pasangannya, ada dosa juga dengan saudara-saudara ya, secara kandung atau terhadap anak-anak ya, dan juga bisa juga dengan hal-hal lain ya, terutama dengan riba ya. Orang yang terkena riba, pernah terjerat riba, entah dari KPR, entah dari pinjaman-pinjaman tertentu yang berbunga, itu biasanya mengalami hukuman di dunia itu penyakit, rumah tangga yang hancur ataupun kurang harmonis ya, dan penyakit yang susah disembuhkan. Nah, maka kalau pernah terjerat, karena riba itu kata Rasulullah memang akan memasuki sampai ke desa-desa gitu. Jadi dosa riba itu serem sebenarnya. Maka kalau kita dulu mungkin pernah karena tidak paham atau sudah terjadi dan sekarang mau tobat, bertobatlah ya, minimal dengan sholat sunnah taubat, terus kemudian memperbanyak amal-amal kebaikan dan sebutkan bahwa kita menyesal dan berharap Allah mengampuni ya. Sehingga kalau sudah pada masanya memang harus sabar menghadapi efek dari riba, karena riba itu memang kebanyakan selain mendatangkan di rumah tangga musibah, kemudian juga terjadi pada penyakit-penyakit yang sudah disembuhkan, itu juga dari riba ya. Kemudian terus dengan tobat dan istighfar juga itu kunci pertolongan Allah ya. Allah makanya kalau sebelum subuh walaupun lagi haid ya, bangunlah tetap sama kayak orang lagi tetap sholat malam ya, dan berzikir dengan sayyidul istighfar, dengan sholawat ataupun istighfar itu juga. Kalau bagi perempuan itu sebenarnya lebih mudah ya dibanding laki-laki. Kalau perempuan itu kuncinya memang cuman satu, itu harus kuat ibadahnya, harus tirakatnya harus kuat. Yang kedua adalah hatinya. Kalau hatinya dia itu tidak banyak apa, bahasanya nggak banyak permusuhan, itu lebih lapang rezekinya insya Allah ya. Kemudian yang berikutnya adalah doa-doa yang baik ya. Kalau ada yang punya pikir pagi petang baca rutin, kemudian istiqomah ya, kemudian dengan ibadah-ibadah nafilah, dan itu akan memperbaiki membaca Quran, kemudian juga berzikir ya, kemudian juga sholat, puasa, dan memiliki akhlak yang baik. Maka insya Allah itu menjadi bagian untuk mempermudah rezeki. Kemudian memperbaiki diri ya, memperbaiki diri, memperbaiki kondisi rumah ya, dirapihkan, dibersihkan, kemudian rumah dikuatkan dalam sisi untuk memperkuat dengan ibadah. Kurangi keluar-keluar ya, perempuan kalau udah keluar-keluar rumah itu memang agak lebih boros, hartanya akan nggak berkah, cepat keluar dia.
entah dengan berbagai macam. Maka wanita itu harus kuat di dalam rumahnya dengan benteng-benteng ibadah. Maka nanti ada rizki yang ketarik ke dalam rumahnya, walaupun dia nggak keluar. Ya. Kemudian ikhtiar tanpa tertekan dan tanpa meninggalkan fitrah muslimah. Ya. Biasanya yang sering jadi masalah adalah wanita bekerja tapi ngeluh gitu. Nah ini nih yang agak bahaya karena itu menghambat rizki. Mengeluh itu menurut Imam Hasan disebutkan menggelapkan kehidupan ya. Udah ya dia kerja capek ya, badan kita capek ya. Tapi ngeluh juga akhirnya rezekinya jadi gelap gitu, nggak ada kebuka. Maka kalau mau kerja, carilah pekerjaan yang ibu suka, terus tidak tertekan dan tidak meninggalkan fitrah sebagai muslimah. Ibu tetap bisa sholat, tetap bisa zikir, tetap bisa datang kajian, kemudian juga di situ tidak pula menghambat pertemuan dengan keluarga ya. Jadi kalau bisa jangan cari yang keluar-keluar kota sampai berapa bulan dan sebagainya, jangan lah ya. Itu akan meninggalkan fitrah kita. Wanita itu hanya boleh keluar itu dalam hal sisi berdakwah, kemudian beribadah. Mungkin ibu umroh haji, apa ninggalin keluarga karena itu memang jihadnya wanita. Tapi kalau kerja itu bukan jihad, itu tetap disebutnya mubah ya. Daerah yang tidak berpahala bisa jadi dosa kalau kita menelantarkan yang wajib-wajib ya. Kemudian yang berikutnya adalah bertawakal. Walau bagaimanapun dunia itu sudah disampaikan bahwa ia memiliki cobaan yaitu berupa salah satunya tentang harta. Dan ingat, harta itu diberikan oleh Allah kecaman. Di dunia itu akan ada banyak orang-orang yang eh, bermegah-megahan ya. Nah, sesungguhnya bermegah-megahan itu hanya akan melalaikan ya. Orang kalau sudah kenal fasilitas dunia itu memang jadi jadi nggak ingat akhirat, nggak bisa berkorban ya. Kemudian ia akan menjadi lemah. Lemah itu dalam arti ya dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit tertekan ya, dikit-dikit tertekan lagi. Nah, itu akan membawa ia sebenarnya tidak jadi orang yang kuat gitu. Ini di dalam Ali Imran ayat 14 ya, yang tentang dijadikan indah pada manusia kecintaan pada apa-apa yang diingin, yaitu wanita, anak, dan harta. Maka harta-harta itu yang kita miliki, apa yang bikin kita makin takwa, Bu, silahkan gunakan harta itu di situ. Tapi kalau harta itu nggak bikin takwa, itu cuma kesenangan dunia, maka sia-sia gitu. Karena nanti di akhirat itu semua hisapnya kuat. Banyak orang yang kemudian orang-orang punya amal baik, tapi ia tetap tidak bisa ke surga gara-gara dia harus bertanggungjawabkan salah satunya adalah titipan-titipan Allah yang dipakai di dunia itu justru untuk bersenang-senang, bukan untuk bertakwa. Karena harta itu bukan punya kita, itu titipan. Maka disebut dengan cobaan, ya. Kemudian sifat harta sendiri, Rasulullah mengungkapkan bahwa setiap anak Adam kalau dikasih 2 lembah harta ya, maka dia pengen yang ketiga. Nah, sifat harta itu gitu. Ia itu akan terus punya keinginan gitu ya. Dan saya termasuk yang menyikapi setuju dengan pendapatnya ulama tasawuf ya. Kalau orang sudah cinta terhadap harta, sebenarnya itu hanya akan membawa hatinya itu rapuh dan ia dikurangi rasa nikmat terhadap ibadah. Ibadahnya dia nggak akan nikmat lagi. Jangan bandingkan sama orang lain dengan dirinya. Dengan dia yang sudah berharta, banyak, berlimpah, itu pasti dikurangi nikmat ibadahnya. Karena di situ nanti akan ada muncul kesombongan, rasa memiliki, memikirkan harta, kemudian cara membesarkan harta. Nah, itu kan repot banget ya. Ibu aja kalau habis yang mungkin pada dagang, habis jualan capek, mungkin jualan habis belanja ke pasar, habis belanja ke pasar nanti ngadunin ya Bu, setelah ngaduninnya, setelah itu dapat uang, uangnya diberesin ya kan, itu menyita berapa waktu, dan itu terus yang kita lakukan. Nah itu yang akan mengurangi, harusnya mungkin kita di situ sholat sunnah, baca Quran, tapi itu terkurang. Nah, itu akan mengurangi jatah kita nanti di akhirat mendapatkan kesenangan ya. Kasihan gitu. Maka carilah pekerjaan-pekerjaan yang tidak menyita waktu terlalu banyak ya. Kemudian yang berikutnya, setiap anak Adam itu tidak akan pernah puas sampai nanti ia dikubur di dalam tanah. Itu sebuah hal yang memang Rasulullah sampaikan bahwa sifat kita tuh begitu. Memang kita nggak akan ada puas-puasnya bicara harta,
fasilitas, kalau dikasih dikabul pengen ini pengen itu, sampai akhirnya ia terpendam di dalam tanah. Nah, baru kita akan sadar, ternyata tahu-tahu udah di sini gitu ya. Nah, ini menjadi bagian muhasabah ya, begitu. Nah, itu maka Ibu yang dirahmati Allah, untuk semua yang mungkin menghadapi hutang gitu ya, maka bisa dievaluasi dan juga bisa menjadikan bagian-bagian untuk mempermudah mengembalikan hutang gitu ya. Kalau untuk wanita ketika terlilit hutang maka tidak perlu sampai depresi ya, karena saya banyak sekali pasien-pasien yang konsultasi sampai ustazah sampai kaget, saya ada yang hutang 5 miliar 3 miliar, wah shock saya tuh ya, kok bisa segitu banyak, apa saja yang dihutangin. Nah, itu harus dievaluasi. Kalau itu bukan wilayah kita, nggak usah mengambil apa menjadikan pundak kita untuk orang banyak tuh nggak bisa. Itu bukan bukan fitrahnya muslimah ya. Tapi fokuskanlah pada hal-hal untuk, kalau menurut Imam Syafi'i, ketika ada satu wanita bertanya, dia harusnya mengalami masa idah karena suaminya tuh meninggal. Wah Aisyah, aku tuh tidak ada yang menafkahi gitu. Bagaimana? Keluarlah sesaat untuk dirimu sendiri. Padahal dia punya anak. Tapi di situ tidak disebutkan anaknya, tapi untuk dia sendiri karena wajibnya memang akan untuk dia aja gitu ya. Tapi ya alhamdulillah karena ia sabar, kemudian juga ia melakukan banyak hal kebaikan-kebaikan, ya akhirnya Allah datangkan rezekinya. Dan juga Sayyidah Aisyah ya, yang ketika ditinggal oleh Rasulullah meninggal, kemudian beliau apa namanya ditinggali gandum, dia memasak gandum dan ia sedang mengalami masa idah. Nah, ternyata ia tidak pernah berpikir bahwa gandum itu seberapa banyak. Kenapa tahu-tahu sudah 4 bulan lebih, apa gandumnya nggak pernah habis. Nah, itu diungkapkan oleh malaikat Jibril bahwa masalah rezeki itu goib, nggak bisa diungkapkan kecuali kita sudah pakai logika. Kalau kita sudah pakai logika, ya harta itu segitu sesuai logika kita gitu. Ya harta apa saya mah apa gitu ya. Harta saya cuma gajian dari suami. Nah, maka disitulah selesai. Tapi kalau kita mengatakan harta itu punya Allah, maha kaya, ada di mana aja, maka nanti insya Allah hartanya pun akan seperti itu ya. Nah, ini menjadi bagian hal-hal yang pertama tidak perlu disikapi terlalu berlebihan, tapi tidak boleh bermudah-mudah ya. Kalau kita berhutang jangan bermudah-mudah, kecuali dalam hal-hal yang tadi sesuai syariat ya, yang pokok. Kemudian di situ juga kita berhutang pada orang-orang yang bertakwa ya. Kemudian memberikan kabar, mendoakan dan mengupayakan ya. Jangan menjadikan apa keran kita terkunci karena kita apa namanya merasa tidak ingat tentang hutang-hutang tersebut dan tidak memberikan kabar seperti itu ya. Ada yang menanyakan Ibu? Silakan. Oh, pada tidur ini. Halo Ibu, ada yang mau ditanyakan? Udah jelas Ustazah. Masya Allah, Barokallah. Oh Yang ya, lain Masya pada Allah. kali. Dia ada tulisan ya. Oh ya, di situ goib, jangan dihitung lagi. Oh betul, betul gitu. Saya termasuk yang meyakini hal tersebut dan saya mengaplikasikan ya. Karena dulu tuh saya bisnis woman ya Ibu. Saya bisnis, walaupun saya memang sudah dari kuliah, saya termasuk bisnis woman. Dan saya memang terjebak pada logika tentang rezeki. Dan ternyata betul ya, saya justru stres dan tertekan, justru banyak hutang, dan sampai mengalami sakit. Nah, itu yang mau saya sampaikan, bahwa wanita itu tidak dibebankan syariat, maka ibu jangan terlalu stres di wilayah yang tidak dibebankan di situ ya. Silakan beralih dengan indah menuju ibadahnya, kemudian perbaiki dengan ilmu-ilmu Allah, perbaiki setiap harinya dengan zikir, dengan baca Quran, dengan kalau yang masih punya anak-anak yang kecil, nikmati cengkrama sama mereka, atau anak-anak yang masih belum berpisah dengan keluarganya gitu ya. Kalau orang apa anaknya sudah punya keluarga ya jangan, nanti dia terganggu dengan keluarganya, maka mendoakan. Kemudian cucu-cucu ya yang sudah punya cucu, nikmati hal tersebut dan jangan terlalu fokus banget untuk masalah harta. Sayang waktunya ya, karena nanti itu hanya akan menjadi bagian
Iya betul, ya harus berbaik sangka. Nah, kemudian jangan memperbanyak wilayah wanita di ranah-ranah yang terlalu mudah bertemu dengan laki-laki, ya, terlalu mudah untuk keluar-keluar rumah. Jangan, karena itu akan selain memberikan fitnah, juga akan mempermudah musibah ya buat kita. Maka para wanita itu kembali ke sunnah aja. Bahkan para wanita tahrim dulu mereka tidak berjuang di luar untuk cari nafkah. Ia berjuang di asbab rizki gitu ya. Jadi asbab rizkinya kuat. Jadi hablum minallahnya kuat, ibadah puasanya kuat, kemudian juga zikirnya kuat, baca Qurannya kuat. Nah, sehingga akhirnya rizki itu dihantarkan Allah ke dalam rumahnya gitu dengan caranya. Ibu-ibu sekarang kan banyak ya, ada media online, bisa jadikan kalau memang niatnya untuk mencari harta ya bisa di situ. Beda dengan ini ya, beda dengan pekerjaan, bukan pekerja sebenarnya, masuknya ke dalam karya ya, kayak mungkin maaf guru ya, guru juga sama. Nah ya, tadi saya sudah sebutkan sebenarnya ya, kalau untuk apa guru ya dan sebagai kayak guru ngaji, tapi kalau guru-guru juga harus dicek kalau dalam sekolah itu tidak membawa ia taat pada Allah, itu sama dengan eh, sama dengan ia eh, berhati-hati ya. Kalau guru itu kan tidak semua guru. Terus dokter kandungan ya, itu juga sebenarnya wajibnya perempuan. Nggak boleh dokter kandungan itu laki-laki sebenarnya. Jadi ibu-ibu kalau misalkan mau berkarya di situ lebih baik carilah yang di situ apa ya, berkahnya lebih besar gitu. Kayak guru kan memang mengajarkan ilmu, apa wanita sebenarnya dengan wanita, karena murid-murid SMP SMA sudah akhir balik tuh, kalau bisa ngajarin jangan laki-laki ya, perempuan, muslimah muslimah, karena nanti mereka sudah punya ada getar-getar rasa ya, kasihan. Terus begitu juga dengan yang laki-laki, walaupun mereka masih anak-anak tapi pikiran mereka tetap sudah mulai menunjukkan akhir balik, pasti ada rasa suka ya. Maka kalau bisa carilah pekerjaan, bukan pekerjaan, berkarya sebenarnya, dan ia sebenarnya tidak dibebankan untuk mencari nafkah, maka disebutnya untuk lebih mencari pahala. Kemudian Ustazah tadi ada penyampaian Ustazah, jika wanita bekerja mencari nafkah tidak akan mendapatkan pahala seperti laki-laki. Jadi gimana kalau wanita itu single mom? Nah, sama ya. Kalau mengajar TK itu bagaimana Ustazah? Tapi di sisi lain anak diasuh oleh orang lain di PAUD lain. Nah ini saya harus jujur ini jauh-jauh seperti ini karena saya juga termasuk yang dulu pernah mengalami ya. Maka ketika saya sudah mempraktekkan, memang akan lebih mudah untuk apa menjawab. Pertama adalah ketika kita single mom gitu ya, mau single parent mau single parent sama aja, sama-sama berperan sendiri, tetapi yang paling utama ambillah contoh Sayyidah Maryam ya, ketika ia pun sendiri ya, tidak punya orang tua, kemudian ia memperkuat ibadahnya di hadapan Allah, dia lebih kuat di mihrab, di bagian sholat, zikir, baca Qurannya lebih banyak. Maka wanita sebenarnya di dalam syariat itu diperkuat untuk lebih banyak ibadahnya, ya. Kedua, memperbaiki lisan dan akhlaknya. Nah, ini yang disebut dengan para wanita tahrim itu dulu nggak banyak bekerja di luar, tapi mereka cukup, ya. Ia bergerak di asbab rizki namanya, disebut dengan jalur langit. Kemudian setelah itu memperbaiki lisan dan akhlak sehingga kalau mau bekerja itu sedikit aja. Nggak boleh kerja yang sampai membuat dia lelah, stres, tertekan. Nah, itu akan membawa ketidakberkahan. Apalagi kalau sampai menelantarkan ia nggak bisa sholat sunnah, nggak bisa zikir, nggak bisa tumaninah dalam baca Quran, nggak bisa menambah hafalan, tidak bisa hadir dalam majelis ilmu karena bekerja. Itu sayang sekali. Karena sebenarnya itu pekerjaan itu di dalam Islam untuk wanita hukumnya mubah ya. Maka ketika single parent atau single peran, syariat sudah mengatur kalau ia tidak punya suami, maka nanti yang membiayai anaknya itu kalau suaminya meninggal, itu sebenarnya adalah keluarga dari suaminya yang laki-laki. Diutamakan adalah keluarga laki-laki dari suaminya. Tapi kalau tidak ada dari suaminya, maka dari keluarga kita yang laki-laki. Nah, ternyata tidak semudah itu ya. Karena ternyata banyak juga yang tidak tidak menunaikan kewajiban karena nggak tahu ilmu ya, bisa juga ilmunya nggak dipakai gitu. Maka kita tetap jangan bergeser untuk
di sisi habluminallah dulu, banyakkan ya. Seperti wanita-wanita tahrim, seperti Sayyidah Maryam, Fatimah Az-Zahra, ya, dan mereka-mereka adalah wanita-wanita yang kuat secara habluminallah dan akhlak lisannya, maka Allah akan datangkan rezeki itu ke rumahnya. Nah, setelah itu boleh ikhtiar, boleh, tapi tidak boleh sampai membawa kita mengambil pekerjaan-pekerjaan yang bukan fitrah. Maaf ya Ibu ya, mungkin nanti Ibu akan mengambil jadi apa, Grab yang membawa penumpang ada laki-laki, jangan ya, karena itu tetap tidak akan berkah. Yakin saja kalau sudah memiliki ibadah yang bagus ya. Saya dulu pernah mempraktekkan itu ketika saya kena kanker ya dulu, dan kemudian saya sudah tidak punya rumah, saya juga punya hutang yang sangat besar. Akhirnya saya agak hopeless ya. Kemudian saya lebih memperbanyak ibadah aja, saya nggak ngapa-ngapain. Tapi masya Allah di situ saya kaget gitu. Sebenarnya saya sudah dapat materi itu, cuman setiap orang beriman itu pasti digoda ya dengan syahwat. Jadi saya nggak yakin. Tapi akhirnya saya mempraktekkan karena posisi yang terjepit ya. Akhirnya saya cuma 3 minggu itu sampai sebulan tuh kerjanya cuma ibadah. Dari satu sholat, zikir, baca Quran, semua sholat sunnah saya lakukan, puasa saya lakukan. Masya Allah, selain sehat, ternyata rezekinya datang ke rumah gitu. Ada orang-orang yang kemudian mendatangi rumah saya untuk minta dijualkan ini itu gitu ya. Dan ternyata itu membawa rezeki yang lebih lebih besar daripada yang sebelumnya ketika saya harus keluar rumah gitu ya. Kemudian berikutnya eh, tetap sabar gitu ya, karena sebenarnya ketika kita tertekan atau banyak mengeluh itu yang sebenarnya menghambat pintu rezeki. Tapi kalau ibu tenang ya, tenang itu nanti di dalam atolak ayat 2 sampai 3 ya. Itu yang membawa kenapa nanti dari datang rezeki dari tak disangka-sangka. Maka carilah pekerjaan-pekerjaan yang tidak menyita waktu ya. Jangan, sayang kalau perempuan banyak banyak kerja di menyita waktu itu nanti badannya itu lemah, cepat sakit. Nanti uangnya harus keluar lagi untuk ini untuk pengobatan. Kemudian anak-anaknya juga nanti tidak bisa berterima kasih apa ya, nggak peka gitu ya, karena memang nggak berkah juga. Tapi kalau wanita tersebut kuat di dalam hubungan dengan Allah, perbaikan dirinya bagus, lisannya bagus, ya kerja mungkin sedikit aja. Nah ini pernah saya pelajari apa dari Imam Syafi'i sendiri dan juga Syekh Abdul Qadim Al-Jailani ya. Beliau mengatakan kalau kamu punya waktu, perbanyak waktu untuk akhirat, sedikit aja untuk dunia. Nah, maka nantinya akhiratnya berhasil, dunianya tercukupi. Nah, itu sebenarnya yang dimaksudkan jadi mukmin, terutama muslimah, itu jangan sampai terperdaya untuk di wilayah yang mubah gitu ya. Karena itu hanya akan kalau makan hartanya nggak akan cukup, kurang terus dan akan terlilit hutang lagi, hutang lagi. Tapi kalau ia lebih banyak di hablumin Allah, yang memperbaiki lisan dan akhlaknya, ikhtiar sedikit aja. Sekarang ada kan media sosial bisa dan itu nanti yang mendatangkan rezekinya itu bukan kita lagi tuh, tapi digetarin rezekinya tuh dari malaikat. Jadi tahu ada ya banyak yang beli. Padahal mungkin bisa jadi jualan kita lebih mahal, tapi tetap karena kita rajin ibadahnya dan kita juga nggak suka-suka banget sama harta gitu kan. Kita mau gunain juga di jalan-jalan kebaikan. Apalagi kalau ibu punya amanah untuk anak-anaknya gitu ya, karena ada suatu sebab yang mungkin takdir Allah belum memberikan jalan keluar dengan cara mungkin maaf ya dengan suami-suami yang mungkin masih kurang cukup atau mungkin bahkan maaf jadi single parent gitu, nggak masalah. Yang penting jalannya harus benar dulu ya, pakai asbab jalur langit. Kemudian yang kedua akhlaknya diperbaiki, ikhtiarnya sedikit aja. Maka insya Allah ini hartanya berkah, anaknya bagus-bagus dan sehat lahir batin. Nah alhamdulillah kalau nanti lebih daripada cukup ya, seperti itu. Tapi tak boleh sombong juga ya. Terus kalau mengajar TK bagaimana? Kemudian anak diasuh, oh jangan deh, saya termasuk yang berkeberatan kalau kita punya anak, kemudian anaknya ditaruh di tempat lain. Jangan ya, itu nggak berkah juga. Selain nanti ada permasalahan secara kesehatan, biasanya keuangannya kurang cukup terus-menerus. Permasalahan tadi nanti nggak jauh-jauh anak, harta itu terus. Dan itu akan, dan hampir pasien-pasien saya yang mengalami kondisi-kondisi penyakit akut itu ia bermasalah dengan pola asuh ke anaknya ya. Maka kalau bisa jangan seperti itu. Saya bahkan pernah resign jadi kepala sekolah dulu juga sama. Karena saya berharap
bisa lebih banyak di rumah dan saya fokus ke dakwah aja. Ternyata dan saya memang pada waktu mengikhlaskan udahlah nggak kaya nggak apa-apa atau ketahuan saya nggak kerja gitu. Ternyata justru bukan kaya yang saya kejar ya, berkahnya ya. Hutang-hutang terlunasi, anak-anak sehat, saya sehat, orang tua sehat, hubungan harmonis keluarga itu diperbaiki gitu, masya Allah. Dan itu menjadi sebuah keyakinan ternyata seperti ulama sampaikan harta itu panas sekali gitu ya. Kalau kamu dalam mencarinya itu salah, maka harta itu akan menghancurkan sampai tataran kesehatan keluarga dan sampai apa mempersulit semua yang baik-baik gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Maka saya lebih sarankan untuk ibu jangan ambillah langkah hablum minallah yang kuat. Kemudian setelah itu memperbaiki akhlak dan lisannya dan silakan bekerja yang tidak bisa terpisah dengan anak ya. Kecuali kalau berkaitan kayak anak-anak tersebut sudah bisa ditinggal, kemudian ia diawasi oleh orang-orang yang akhlaknya baik ya, atau anak-anak sendiri dalam kita tinggalkan itu bukan untuk bekerja, tapi berdakwah ya, dakwah itu maka Allah tolong. Tapi kalau ditinggal kerja Allah nggak tolong karena kerja itu bukan masuk ke dalam hal yang wajib bagi wanita, dia mubah gitu. Jadi pertolongannya kecil. Tapi kalau ibu meninggalkan karena ibu mau kajian, mau ngisi pengajian, itu pertolongan Allahnya kuat. Biasanya anak-anak itu dididik dengan Allah dengan caranya, anak itu tidak tidak nakal, justru semakin taat, ya. Maka kalau mau anak itu kita lepas sebentar, itu di wilayah wajib sebagai mukmin. Kayak kita mau sholat, kita mau ke masjid, kita mau ngisi kajian, maka tapi kalau untuk bekerja jangan, ya. Terus saya sekarang bekerja di sekolah dekat rumah sebagai guru olahraga dan siangnya ngajar les. Sedangkan saya disuruh bekerja oleh ayah saya, Ustazah. Apa yang harus saya lakukan? Oh iya, sabar ya. Betul, banyak sekali memang yang tidak paham terhadap konsep rizki. Sebenarnya wanita di dalam Islam itu justru ketika ia bekerja, apalagi yang nyuruh itu ada juga waktu itu pasien saya disuruh kerja sama suaminya gitu. Kamu kerja kayak dulu lagi, aku aja yang di rumah. Itu udah salah gitu ya, nggak fitrah. Maka tetap mintalah pertolongan Allah dulu supaya tidak tidak menjadikan bekerja itu menjadi hal yang kita sibukkan. Boleh kerja mubah gitu ya. Tetap wanita itu dalam pekerjaan tetap mubah. Dia tidak bergeser hukumnya jadi wajib ya. Maka kalau sampai meninggalkan sholatnya, zikirnya, majelis taklim itu sayang. Justru ia berdosa gitu. Nah kalau disuruh sama bapaknya gimana gitu ya. Maka kalau disuruh sama bapaknya karena mungkin bapaknya nggak paham atau dalam keadaan sakit ya, maka insya Allah itu juga jadi sodako selama pekerjaan itu tidak sampai meninggalkan kewajiban kita sebagai mukmin, harus bersabar. Maka saya sering sering menyampaikan para wanita itu kembalilah fitrahnya seperti yang disampaikan dalam Al-Quran dalam kisah-kisahnya, maaf ya, Sayyidah Siyah, istri Fir'aun, Maryam, kemudian Fatimah Az-Zahra, itu adalah wanita-wanita yang memang sudah dikatakan fitrahnya. Beda nanti sama laki-laki, maka jangan mengambil kutipan-kutipan bahwa bekerja itu ibadah gitu. Kalau betul bekerja itu ibadah, apa kita bisa bawa Quran mana-mana gitu ya. Kita juga bisa leluasa dengan beribadah kepada Allah. Bahwa bekerja itu ibadah itu untuk laki-laki ibu-ibu. Kalau buat wanita enggak ibadah dia gitu ya. Dia tetap termasuk ke dalam bentuknya mubah, bukan ibadah ya. Kecuali ibu bekerja dalam berkarya kayak guru, terus ustazah di dalam pondok pesantren, lembaga tahfiz ya, beda lagi itu. Kalau saya pindah ngajar di TK, oh ya tadi untuk Mbak Rizky ya, apakah yang harus saya lakukan? Maka tetap berdoa sama Allah supaya ditempatkan di tempat yang Allah berkahi ya, yang bekerja tapi tidak meninggalkan kodratnya sebagai muslimah. Perbanyak hablum minallahnya dan mudah-mudahan kalau bapaknya masih sehat sebenarnya doakan bapaknya supaya dimudahkan untuk saya karena dosa ya. Kalau perempuan itu sebenarnya dinafkahi itu sampai dia menikah. Dan jangan pernah menjadikan bahwa orang menafkahi itu kamu tuh kok nggak nikah jadi bebanku aja. Sebenarnya nggak gitu. Justru nanti di akhirat uh, orang tua yang dia kenapa sampai Rasulullah mengatakan kalau punya anak perempuan satu dua tiga ya
Kenapa jaminannya surga? Karena Allah tahu wanita itu memang tidak dibebankan untuk menafkahi. Ia justru dinafkahi sampai ia menikah. Nanti setelah menikah yang nafkahin suami. Emang seperti itu di dalam syariat. Maka kalau ngerasa bahwa aku cuma jadi beban, aku mau bekerja, sebenarnya itu perasaannya salah saja. Bukan bukan ilmu. Kalau ilmu yang benar, kita tidak membebani karena Allah pasti akan kasihkan rezeki dan anak-anak yang wanita itu kelak di akhirat ia akan memberikan kemudahan surga bagi bapaknya kalau yang belum menikah. Kalau sudah menikah ke suaminya. Cuman kayak sayangnya saat ini banyak yang tidak berilmu sehingga mereka eh, males-malesan gitu ya, nggak mau bekerja keras gitu untuk mendapatkan surganya Allah. Kalau laki-laki itu susah ya dapat surganya sebenarnya. Dia harus beramal soleh, baik, dan dia tetap harus menafkahi. Ya kalau perempuan ibunya, adik perempuannya, saudara perempuannya, anaknya gitu ya. Maka sebenarnya dalam Islam tuh mendidik anak laki-laki itu lebih apa ya, lebih lebih kuat gitu ya. Tapi pada faktanya nggak tahu kenapa pendidikan justru di Indonesia melemahkan anak laki-laki gitu. Anak laki-lakinya itu kok kebanyakan malah tidak memberikan bukti nyata untuk lebih strong. Justru yang strong perempuan-perempuan ini salah asuhan sebenarnya. Dan itu sebenarnya nggak perlu ditindaklanjutkan. Bahkan saya termasuk menanamkan pada anak-anak perempuan saya bahwa ketika mereka bertanya aku nanti besar nggak mau kerja bunda, nggak masalah bilang gitu karena memang wanita tidak diwajibkan oleh syariat untuk bekerja. Kalian harus takwa sama Allah. Kalau kalian nanti tidak ada yang menafkahi, Allah akan datangkan rezeki dari segala arah. Nah itu ditanamkan sejak kecil ya. Kadang-kadang ada anak-anak yang memang dia terkena ain karena itu tanaman dari orang tuanya. Kamu nanti kalau sudah besar jadi perempuan mandiri, semuanya beli sendiri, sampai nenek-nenek jadi semuanya beli sendiri. Ternyata termakan ungkapan dari doa orang tuanya. Karena ungkapan orang wanita yang bisa beli semuanya sih hebat, enggak juga sih. Karena sebenarnya kalau ia memang masih ada yang bisa membelikan, ya nggak masalah. Ia bisa fokus pada hal yang lain yang lebih menguatkan iman dan ketakwaannya. Dan sebenarnya wanita-wanita itu memang ikhtiarnya dia di jalur lebih banyaknya di rumah, membantu memang untuk urusannya, tapi tidak banyak sampai menjadi seperti laki-laki gitu ya bebannya gitu. Karena nggak kuat settingan perempuan itu tetap dia settingan di dalam rumah beribadah, menemani suami, menemani keluarga, hanya membantu saja, tapi tidak dijadikan sebagai tulang punggung. Nah, itu yang terjadi pada fakta sekarang. Maka ketika fakta itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kembali ke jalur langitnya, perbanyak ibadahnya, perbaiki dirinya, sehingga nanti Allah akan memberikan kemudahan, kalaupun tetap harus menafkahi, tidak harus dengan cara bersusah payah, gitu ya. Tetap bisa ibadah, tetap bisa kajian, tetap bisa bersama keluarga, nanti rezekinya Allah sendiri yang akan memberikan sampai datang ke rumah, ya. Itu asbab rezeki namanya. Kalau saya pindah ngajar di TK yang satu yayasan dengan anak saya, bagaimana ya? Jujur keinginan saya untuk pindah jadi satu yayasan dengan suami dan anak sangat besar karena jadi merasa tetap dekat dengan keluarga gitu. Allah alam. Ya sebenarnya kalau masalah pekerjaan memang masuknya ke dalam syahwat harta sih. Kalau orang itu masih menempatkan harta itu segalanya, dunia segalanya, ya ia akan berpikir gimana caranya tetap bisa bekerja gitu. Tapi kalau ia hatinya sudah senang dalam ibadah, kalau dia tidak bekerja tapi dia bisa ibadah, mungkin dia akan lebih memilih di rumah ya, di rumah, dan dia akan memberikan lebih ke arah ibadah yang kuat, bermajelis ilmu, karena nanti kelak di akhirat itu bisa bisa jadi banyak para wanita yang sebenarnya ya hidup dengan kesia-siaan ya, memburu hal-hal yang mubah dengan menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, tapi setelah dihisap di akhirat justru ia memiliki miskin amal ya. Maka itu harus berhati-hati selama pekerjaan itu tidak membawa dekat dengan Allah, tidak membawa kita untuk memperbanyak ibadah, memperbaiki akhlak, apalagi sampai bercampur baur ya, maka hati-hati. Nah, saya sendiri termasuk yang sering menyarankan untuk para wanita tidak banyak untuk terjebak dalam ranah-ranah harta ya, karena itu memang hanya akan membawa kelelahan. Perbanyaklah untuk dihablumin Allah, memperbaiki akhlak dan lisan, berjuanglah kalian di asbab rizki, sebagaimana Al-Quran mengisahkan para wanita-wanita yang solihah, sehingga akhirnya Allah memuliakan dia di dunia sampai di akhirat. Sehingga lahir dari anak-anaknya, dari rahimnya, anak-anak yang kelak akan bisa dibanggakan sampai di akhirat.
dan juga anak-anak yang tertata. Kemudian harta-harta yang berkah yang masuk dalam dirinya tidak membawa penyakit, masuk ke anaknya memberikan anak yang soleh, dan kemudian tidak membawa perkara menyulitkan ia dalam sakaratul maut ya. Nah, kalau terpaksa harus bekerja pun bekerjalah yang tidak tidak sampai membawa kita apa namanya menghabiskan tenaga dan waktu gitu ya. Karena itu betul-betul hanya akan menjadi bagian yang merugikan kita. Karena rezeki itu Allah yang mengatur dan Allah tidak akan pernah menjadikan hambanya kekurangan. Tapi kalau hati sudah tertambat tentang dunia dan harta, ya memang susah gitu. Ia pasti akan lebih suka berkarya dulu karena hatinya sudah ada kecenderungan bekerja, masa kecenderungan di dalam dunia. Gitu, ya. Maka saya sarankan kalau memang masih tetap mau bekerja dan sebagainya, mintalah pekerjaan yang membawa ibu-ibu tidak lalai ya, tidak lalai karena sebenarnya ilmu itu banyak sekali yang harus kita pelajari. Tapi kebanyakan orang belajar agamanya itu asal ya, sedikit sekali waktunya dan menganggap itu sudah cukup. Padahal nanti banyak kesalahan hidup kita itu kelak di akhirat tuh akan dibukakan dan kebanyakan kita nggak tahu hukum-hukumnya karena kebanyakan waktu kita dipakai untuk bekerja, kemudian untuk mencari harta, untuk jalan-jalan, untuk liburan, untuk apalagi hal-hal yang tidak membawa sama sekali supaya kita bisa tertunjuki jalannya itu benar cara hidup kita. Gitu. Kita mau pada kemana sih? Kita kan mau kembali ke Allah dan nanti ketika dibuka itulah kita akan dibukakan bahwa banyak sekali hal-hal yang mungkin nantinya tidak sesuai dengan aturan Allah karena kita memang tak punya ilmunya dan kita tidak menghabiskan waktu untuk itu. Kita lebih tahunya hanya untuk memenuhi hasrat kita ya. Maka untuk yang sedang terkena cobaan lilitan hutang, semoga Allah mudahkan, terus perbaiki ya dari sisi hubungannya dengan Allah, kemudian dengan keluarga, bahwa berbuat baik pada keluarga itu juga asbab rizki ya, memperbaiki akhlak, adabnya, jangan judes-judes, jangan jutek-jutek, gitu, jangan suka marah-marah, ya, jangan ketus, jangan terlalu banyak tertawa, jadi lebih banyak ke arah hal-hal yang baik-baik aja. Gitu. Baik. Terus kemudian untuk yang menghutangi ya, menghutangi tetap bersabar. Ibu-ibu yang menghutangi, kemudian menghutangi di jalan Allah, orang-orang yang membutuhkan, Masya Allah ya, pahalanya itu 18 di atas orang sodakoh. Semoga itu menjadi harta yang akan menghalangi dari musibah, mempermudah menuju kebaikan, dibuka jalan Allah yang lebih baik, kemudian juga akan membawa anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, kemudian akan memperkuat jalinan rumah tangganya, memperpanjang umur ya, bahkan banyak hadis orang yang sering bersedekah dan menghutangi itu biasanya umurnya dipanjangin untuk menuju kebaikan gitu ya. Terus kemudian juga dijauhkan dari musibah. Maka jangan takut-takut untuk menghutangi orang-orang yang baik ya. Kalau ada yang butuh, eh, ingat bahwa jangan merendahkan mereka karena sesungguhnya Allah yang akan membalas 18 kali lipat di atas tersebut ya. Kalau ternyata ada yang belum balik juga, sabar, doakan aja, nggak usah nyinyir, nggak usah nyindir-nyindir, nggak usah juga menyakiti, karena sayang pahalanya, nanti Allah pasti ganti dengan rezeki yang lain ya. Kemudian untuk semua muslimah, tetap semangat untuk terus mendekat pada Allah, bahwa sesungguhnya harta bukanlah bentuk kemuliaan. Itu hanya statement orang-orang yang menjadi hamba dunia gitu. Maka muliakanlah jangan dengan harta. Kalau dengan harta, ibu-ibu akan didekati oleh para penipu, oleh orang-orang munafik bermuka dua dan bakal lebih sakit. Lebih baik muliakanlah diri kita dengan iman, dengan ilmu, dengan akhlak. Maka nanti yang dekat semua ke ibu adalah orang-orang yang ruhnya itu baik-baik semua. Yang jelek-jelek ada sih, tapi nanti tidak banyak dan ibu akan dikuatkan semua. Ya, maka jangan cari kemuliaan pada dunia, karena dunia harta itu sesaat. Kalaupun dielulukan oleh manusia ya paling sesaat, tapi hatinya akan sekarat ya. Hati kita tidak akan menikmati takwa, nggak nikmat dalam ibadah, baca Quran nggak bisa kuat lama, nggak bahagia dalam ibadah. Nauzubillah min dzalik. Mau ngapain hidup lama-lama ya, sayang sekali. Dan kemudian jangan terjerumus terlalu lama di bagian pencarian harta ya.
Fokuskan untuk banyak ibadahnya, perbaiki akhlaknya, ilmunya, terus memperbaiki yang baik-baik, dan mempersiapkan akhirat, insya Allah dunianya ikut. Dan mudah-mudahan nanti yang sedang berhutang tidak perlu juga patah semangat ya, karena kata Rasul, ibroh dari berhutang apa? Tidak menumbuhkan rasa sombong gitu ya. Kadang orang yang nggak punya hutang kok sombong, aku nggak pernah hutang nih, wah jadi sombong. Nggak juga. Rasulullah juga pernah berhutang, tapi berhutanglah dalam keadaan yang tidak bermudah-mudah ya, hanya untuk hal-hal yang di situ bersifat darurat. Maka insya Allah Allah Maha Pemilik Kekayaan. Dan ada zikir al-ikhlas ya. Al-ikhlas itu salah satu zikir kekayaan juga. Biasanya kalau orang-orang yang sedang berusaha, kemudian bayar hutang, kemudian meninggal gitu ya, malaikat Jibril mengatakan bahwa orang itu tidak akan diberikan apa namanya, kesaksian ataupun pertanggungjawaban untuk membayar di akhir, karena sudah dilunasi. Karena al-ikhlas itu masuk ke dalam zikir memperkaya diri juga ya, maka boleh dipakai selepas sholat. Ini dipakai juga oleh beberapa ulama ya, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian eh, beberapa syekh yang lain juga sama mereka menggunakan zikir al-ikhlas, salah satu untuk memperkaya hati supaya tetap tenang dalam menghadapi kehidupan. Dan bila dalam keadaan terlilit hutang pun, selama hutang itu bukan hutang riba, bukan hutang yang mudorot, tidak ada yang membantu kita, insya Allah Allah akan mudahkan untuk menyelesaikannya ya. Begitu Ibu ya, cukup ya insya Allah ya. Baik, ya wajazakallah khairan kasiran ya. Baik Ibu, saya cukupkan dulu, mungkin ada yang mau tanya lagi ya? Cukup jelas ya? Jelas Ustazah. Baik ya. Maka bismillah ya Ibu Solihah, semoga ini bisa disebarkan untuk yang lain-lain ya. Untuk dimanapun para ibu, para muslimah, jangan menghabiskan waktu, tenaga dengan berkutat pada wilayah harta ya. Bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain gitu. Kalau gitu kita nganggur aja, nggak usah. Nggak gitu juga. Tapi perbanyak di bagian asbab rizki, ikhtiarnya yang tidak mengganggu ibadah dan ilmu, sehingga nanti insya Allah Allah maha kaya, maka insya Allah berkah ya. Cukup, tidak dilebihkan karena takut sombong, tidak juga kurang sampai terlunta-lunta ya. Walaupun ibu-ibu mungkin ada yang single parent nggak masalah, karena sesungguhnya ada harta-harta yang memang dialirkan oleh Allah, tidak dari suami, ternyata dari istrinya. Selama ia terus menjaga diri untuk terus taat sama Allah, maka nanti Allah yang akan memberikan rezeki-rezeki dari segala arah ya. Dulu ibu yang dirahmati Allah, kita tutup dulu dengan istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kala, mohon maaf atas semua kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustazah. Pak Yaki, barakallah. Apa nih ya, saya tutup ya.